action! Action! Hai guys! Waduh bang! Guys, balik lagi bersama kita di di review MotoGP Aragon 2021 yang wow pakai banget. Jangan lupa buat teman-teman tetap menjalankan protokol kesehatan 5M. Ya, sekarang udah level 3 jadi agak sedikit turun ya Bang? Iya. Jadi tadinya 6M jadi 5M. 5M, bukan itu aja karena level 3 jalan juga udah makin rame nih. Itu dia. Itu. Bang, guys, wow, ini sih kebangetan nih Bang. Serunya seru pakai banget ini sih. Yang nggak pada nonton MotoGP Aragon nyesal. Ya, seenggaknya kalau nggak nonton ya nonton inilah, ya nggak? Itu maksudnya. Itu maksudnya. Gitu. Karena kita akan menganalisa nih Bang. Betul. Kita akan menganalisa kenapa akhirnya seorang Pecco Bagnaia ya akhirnya berhasil meraih kemenangan pertama musim ini dan pertama sepanjang karirnya di MotoGP. Itu. Dan yang pasti nih Bang, ini spesial banget. Spesial pakai telur. Pakai telur. Karena ya untuk Ducati menang di Aragon terakhir diciptakan oleh Casey Stoner kan. Casey Stoner 2010. 11 tahun yang lalu. 11 guys. tahun yang lalu. Tapi sekarang sama Pecco ya Kayaknya sudah mulai menemukan ininya nih, mojonya nih kalau apa? istilah si film apa tuh yang agen rahasia sama gede sama kecil. Nah, Bang, ini ya akhirnya yang podium Pecco, Marc Marquez dan Joan Mir. Ya hampir sama dengan prediksi kita. Hampir sama. Cuman kagak ada Alex Rins start dari 20, wah susah banget. Itu apa ya? Ini jomplang banget untuk Alex Rins ya. Iya. Ketika di MotoGP Inggris bagus. Tiba-tiba di Aragon yang seharusnya bagus karena kalau kita lihat dari prestasi tahun lalu performanya bagus kan. Iya, bahkan tahun lalu kalau kita ingat dia berani pakai soft saat menang di Aragon ini. Nah, makanya nih ini ada apa? Ya. Dengan ya tadi nih Marc Marquez, Bagnaia. Bahkan sang pemimpin klasemen Fabio Quartararo. Ada apa nih Bang? Kita coba akan menganalisa nih Bang ya. Siap. Menurut Bang Joni, apa yang memungkinkan seorang Pecco Bagnaia, Francesco Bagnaia akhirnya juara dan meraih kemenangan di MotoGP Aragon? Jadi kalau sempat memantau Francesco Bagnaia dari latihan resmi pertama sampai kemarin kualifikasi, dia langsung mendapatkan settingan terbaiknya. Jadi nggak banyak melakukan ubahan. Pada saat dia melakukan free practice pertama udah dapat hasilnya, kemudian dia coba sampai akhirnya tuh keseluruhan dia hampir lebih sering menggunakan hard soft. Kombinasi bannya nih yang kemarin dipakai itu pertama. Yang kedua, ya kalau kita melihat bahwa kondisi Aragon yang digelar musim ini agak berbeda dengan tahun lalu, di mana tahun lalu tahun lalu agak sedikit dingin Bang. Sedikit ya, agak dingin. 30 derajat Celcius untuk yang aspal ya. Aspal. Betul. Tapi kalau untuk suhu rada-rada mirip tuh. Betul. 20 derajat lah. Nah, kondisi itu membuat agak sedikit perubahan pemilihan ban dan seperti tadi kita diskusi di awal bahwa Aragon ini kan memang bukan sirkuit yang berdaya cengkram tinggi, tapi agak sedikit licin. Jadi ini yang membuat beberapa pembalap memutuskan bisa memilih kompon belakang lebih atau soft, tapi tetap memilih ban depan hard. Ini untuk mengkompensasi. Nah, dari hal ini menjadi kelebihan seorang Pecco Bagnaia. Dan itu yang kemudian juga salah satu faktor lagi adalah ya itu tadi. Apa tuh? Obrolan dekat atau wejangan Valentino Rossi kepada Pecco Bagnaia yang ya mungkin kalau bisa diterjemahkan adalah Valentino Rossi memberikan semangat motivasi kepada Pecco Bagnaia agar tampil ini menjadi momentum dia, jangan salah pilih ban karena berkali-kali kemarin itu ya selalu permasalahannya bagus di sesi kualifikasi tapi pada saat balapan dia memilih salah ban. Dan kemudian juga kalau kita melihat ya praktis kemarin tuh kedua pembalap terdepan antara Pecco Bagnaia dan Marc Marquez itu tampil tidak langsung ya sadar bahwa mereka memilih hard soft, tampil lebih smooth. Artinya tidak langsung melakukan tekanan dari awal yang beresiko membuat ban cepat aus. Nih keduanya tampil cukup smooth sehingga udah punya dapat istilahnya formula kecepatannya sehingga mereka tiba-tiba berdua
lari sendiri, kabur. Nah, tidak ada lagi yang mengganggu. Mungkin kalau mamanya jarak dekat, bisa aja ada pembalap lain yang mengganggu yang membuat ya istilahnya kemampuan mereka menjaga ban hilang. Nah, baru kemudian di 4 lap terakhir ini duel luar biasa terjadi. Bagaimana Marc Marquez langsung melakukan tekanan yang saya rasa ya Marc Marquez sadar. I am the king of Motorland Aragon. Saya ingin mencoba mencetak kemenangan. Dia melakukan berbagai macam tekanan. Cuman ya Pecco Bagnaia saya rasa kemarin performanya cukup luar biasa. Jadi benar-benar tanpa melakukan kesalahan sedikit pun, tidak gentar diintimidasi oleh Marc Marquez sampai akhirnya Pecco Bagnaia meraih kemenangan pertamanya di musim ini. Oke, jadi ternyata itu ya Bang ya? Itu. Ya bisa dibilang ada campur tangan Valentino Rossi juga nih. Iya, sebagai ekstra motivasi. Ekstra motivasi, sebagai mentor, sebagai ya rivalnya Marc Marquez, ya kan? Karena ya kita tahu nih, Valentino Rossi sering kali berduel dengan Marc Marquez. Betul. Bang. MotoGP Aragon, Motorland Aragon. Betul. Ini sirkuitnya ya bisa dibilang sirkuit Marc Marquez. Salah banget. Satu sirkuit favorit kan. Ya bukan hanya favorit, sampai tikungan 11 namanya tikungan Marc Marquez, sampai ada tugunya berlogo semut yang menjadi ikonnya Marc Marquez. Itu dia. Ketika hari Sabtu Bang. Betul. Ya biasalah, Pecco Bagnaia dan juga semua timnya VR Force Rider Academy kan. Iya, betul. Dia kan biasa pada ngumpul tuh Bang. Iya. Pada ngumpul, ngebahas strategi apa, betul, gimana cara untuk memperbaiki untuk di sesi race. Betul. Nah, ketika itu juga benar yang tadi Bang Joni bilang, sebenarnya bukan cuma apa ya, bukan cuma nasihat ya, bukan cuma motivasi doang. Bukan. Tapi hipnotis Bang. Wih, ini pakai pendulum dong. Dia tatap mata saya. Tapi kalau Rossi bukan pakai pendulum dia, tapi pakai ini kata dia. Hard soft. Pakai ucapan sambil melihat mata Marc Bagnaia. Ya, dia bilang dengan menyebutkan bahwa pilihan ban nanti di saat race day adalah hard soft. Karena menurut Rossi, Bagnaia ini suka melakukan hal yang aneh nih. Iya. Karena pilihan ban ya. Betul. Itu kerap kali berbeda dengan saat dengan race 4 ataupun kualifikasi. Itu dia. Bahkan dengan rekan timnya juga kerap berbeda. Betul. Itu dia Bang, akhirnya ya hipnotis dari Rossi itu yang membawa Bagnaia untuk jangan-jangan ntar Rossi habis pensiun jadi tukang hipnotis dong. Tapi memang bener Bang, karena gini, karena kalau berdasarkan race pace yang Rossi amati ya, betul. Ya mungkin karena dia berpikir wah gua udah nggak ada kesempatan untuk juara di Aragon satu kan. Itu akhirnya juga kan dia berbagi dengan Bagnaia kan, bahwa dia melihat race pace-nya Bagnaia, race pace-nya Marc Marquez. Dua orang ini yang luar biasa, paling konstan untuk race pace. Betul. Maka itu wejangan dikasih ke Bagnaia ya berdasarkan pilihan ban. Hard soft. Tapi mungkin ya Bang, mungkin. Ya. Ya tadi selain ban ya sedikit teknik kali ya. Gimana caranya mengamati ya lu bertarung dengan Marquez seperti apa. Karena kalau kita lihat 7 serangan ya Bang? 7 serangan, semuanya diselancarkan di satu lap itu beberapa kali serangan berhasil dibalas balik oleh Francesco Bagnaia. Kalau bola ibaratnya block pass. Iya, betul. Dan itu terjadi memang Bang. Dan itu terjadi. Setiap kali diserang, Bagnaia coba mengambil lagi. Betul. Nah, menurut Bang Joni, iya. Kalau gue perhatiin nih Bang, tikungan ke kiri terus nih yang dihajar oleh seorang Marc Marquez buat ngedaulin Bagnaia. Betul. Kenapa Bang? Ya satu hal, kalau kita sempat melihat komentar dia setelah kualifikasi dia mendapat start keempat, dia mengatakan bahwa besok saya akan berusaha keras meskipun kita lihat nih karena 23 lap itu bukan apa ya, bukan waktu yang singkat. Iya, kalau mamanya mungkin bisa kayak latihan resmi itu kan capek masuk, istirahat. Ini enggak kan 23 lap full sehingga akhirnya di beberapa kondisi itu Marc Marquez masih bermasalah dengan tangan kanannya. Apalagi ini sirkuit Aragon banyak titik hard braking yang ke kanan. Makanya itu sebabnya kalau kemarin kita melihat di beberapa kali Marc Marquez mencoba untuk mengambil Francesco Bagnaia itu tikungan kiri 1, 12, kemudian 15. Itu semua ke kiri semua. Meskipun yang paling monumental adalah saat di 12 kemarin itu dia di lap terakhir dia coba masuk ke dalam, cuma Francesco Bagnaia sadar bahwa titik pengereman Marc Marquez
ini udah keluar dari racing line sebenarnya. Jadi Pecco Bagnaia tetap bersabar di racing line dia, dan bener saja Marc Marquez keluar. Akhirnya Pecco Bagnaia berhasil mengambil keuntungan keluarnya Marc Marquez di tikungan 12, 13 ke kanan, terus 14 ke kanan lagi, baru 15 ke kiri. Dari situ sudah mulai meninggalkan. Jadi memang masih ada kondisi yang belum 100% dari fisik Marc Marquez, sehingga dia kurang begitu nyaman untuk bisa mengambil Pecco Bagnaia tikungan kanan. Dan juga kita sempat ingat kan kemarin di VKS 2 dia jatuh di saat mencoba bersama adiknya di tikungan 16. FP3 juga jatuh. FP3 juga jatuh di tikungan 14. Itu sebabnya mungkin di tikungan 14 sebenarnya memang itu bagian sektor yang masih perlu ditingkatkan oleh Marc Marquez. Dan kalau kita lihat sempat ya di dua lap terakhir kita ingat tuh Marc Marquez sudah jarak dekat banget dengan Pecco Bagnaia keluar 15. Dengan gampangnya Pecco Bagnaia mengaktifkan right head adjuster, bus langsung meninggalkan, kabur. Jadi saya lihat memang ya masih Marc Marquez mungkin sudah bisa balapan dengan kondisi fisik yang memang belum 100%. 100% ini artinya Marc Marquez bisa full tampil yang menghadapi sirkuit yang mungkin tikungan kanan masih menjadi konsideran atau istilahnya ya harus diwanti-wanti ini. Artinya Marc Marquez saya rasa belum 100% dalam kondisi prima, masih dalam tahap penyembuhan, tapi setidaknya ya ini menjadi pelajaran juga buat Marc Marquez. Oke, seperti ini. Jadi di kondisi seperti ini saya harus begini. Dan juga jangan salah, kemarin itu Marc Marquez berani mengambil istilahnya resiko dengan mengaplikasikan sasis yang dia pakai sama dengan Silverstone. Sasis baru. Sasis baru. Kan sempat ada nanya, sasis baru gimana sih? Artian sasis baru ini adalah dudukannya agak berbeda. Mungkin kemarin di Silverstone itu lebih nyaman buat dia untuk bisa, artinya tidak terlalu menikung atau menguras bagian kanannya lebih besar seperti gaya sebelumnya di saat dia belum cedera. Nah, digunakan di Aragon. Itu sebabnya pada saat terlalu dipaksa untuk tikungan, ya kalau kita kemarin kan Silverstone praktis tidak begitu banyak tikungan yang agak patah. Sementara Aragon ini agak kombinasi, terutama kemarin di 14, kemudian di 2. Ini Marc Marquez coba untuk istilahnya menyamankan tangan kanannya, meskipun akhirnya kemarin ya belum 100% sempurna. Itu. Karena Marc Marquez juga sebelumnya mengakui ya. Sebelum race bahwa ya body gue nggak terlalu siap untuk serangan penuh. Betul. Ya senggangannya itu dia Bang. Setelah kabur bersama Bagnaia. Selepas start gitu ya. Nah, dia udah menjaga kondisi tubuh. Biar nggak nguras, nggak nguras tenaga, apalagi yang kanannya. Dia ikutin terus kan kemarin itu. Untuk seorang kayak Marc Marquez yang sebenarnya mustahil itu pasti kan dia langsung akan tekan, langsung akan colok, akan bikin istilahnya menteror seorang Pecco Bagnaia. Ya mungkin kemarin sempat meneror mulai di 4 lap terakhir, cuman sepertinya Bagnaia juga sadar, ini kayaknya Marquez akan siap menteror nih. Ya Pecco Bagnaia sudah mempersiapkan mental cukup kuat sehingga ya dia tidak sampai terpengaruh dan akhirnya dia berhasil menjadi juara. Karena bisa dibilang ini Pecco Bagnaia. Dia menunggu serangan sebenarnya. Betul. Menunggu kapan nih Marquez menyerang. Betul. Ya ketika itu gua harus lakuin. Ya mirip-mirip Andrea Dovizioso 2018 di Aragon juga. Di titik itu juga Marc Marquez coba mengambil Dovi, tapi ketika 2018 itu berhasil. Tapi untuk di 2019 nggak berhasil karena sedikit melebar. Kita minum dulu Bang. Ini guys nih, pokoknya kemarin itu boleh diklaim sebagai box office-nya MotoGP. Box office. Ya MotoGP-nya juga ngeklaim seperti itu kan Bang? Betul. Ini pertarungan abad ini nih. Abad ini, jarang-jarang kalau ngomong abad kan udah 100 tahun kan? Iya. Banyak loh. Betul. Sebelum-sebelumnya. Yang bagus. Cuman untuk yang jebolan pembalap zaman now ya, ini baru nih. Bagaimana? Udah beda generasi sebenarnya. Beda generasi antara Marc Marquez dengan Pecco Bagnaia. Ini satu generasi di bawah ya. Betul. Karena kan dari Marc Marquez itu ke Alex Rins
baru ke Pecco Bagnaia. Pecco, Joan Mir, terus Quartararo. Iya, ini satu lettingan nih, atau angkatan. Belum nanti ntar turun di bawahnya lagi. Ya ini Bastian ini. Iya. Terus Martin, betul. Besok lagi turun lagi. Remy Gardner, iya. Banyak nih regenerasinya. Nah, Bang. Ya. Ini kita bicara tentang seorang Joan Mir. Joan Mir. Ya, memang sih nggak secemerlang ya di tahun lalu. Iya. Ya kondisinya pasti emang berbeda kan. Betul. Tapi untuk di 2021 ini, apa yang terjadi dengan seorang Joan Mir? Ya saya sih melihatnya kemarin itu bahwa lagi-lagi Joan Mir belum menemukan formula terkait dengan time attack ataupun one lap terbaiknya untuk bisa di saat kualifikasi untuk menempatkan dirinya berada di baris paling apes itu kedua. Tapi kan dia berhasil langsung masuk itu, Bang. Betul. Cuman itu tadi kan berhasil Q2 itu udah alhamdulillah sampai Ken Kawauchi sama Cindy Sahara, wah bener-bener berkah. Cuman dia bilang lagi ya satu bagus, satu jelek karena Alex Rins tidak seperti yang diharapkan. Nah perkaranya itu tadi di saat kualifikasi kedua ternyata ya waktunya mentok, dia sempat paling bagus itu 5 besar, tapi kemudian dipukul oleh pembalap-pembalap lain sehingga sampai dia harus turun ke 7. Nah, dan ini juga yang masih menjadi tanda tanya dan bahkan kemarin Joan Mir di luar dugaan tidak mengandalkan perangkat baru yang sempat digunakan di Red Bull Ring. Ya, dia tidak menggunakan rate adjuster karena jauh lebih membuat ya agak sedikit malah pelan. Padahal pada saat kemarin dia tidak menggunakan rate adjuster, dia cukup bagus dan bahkan mampu istilahnya konsisten. Waktunya tuh 148 juga, cuman gede. Itu dia, Bang. Kalau kita bicara tentang waktu 148. Betul. Pecco Bagnaia, Marc Marquez. Betul. Ini mainnya sih 148 rapi terus, Bang. Ya paling 3 lap terakhir ya. Iya. Itu juga setelah fight. Udah 149, 149. Nah, perkaranya adalah dengan kondisi kemarin semua hard soft, kemudian di depannya pembalap yang punya start bagus. Bagaimana kemarin Bagnaia startnya bagus, Marquez juga luar biasa, Jack Miller. Nah, kemarin Alex Rins pun kurang begitu startnya cemerlang sehingga dia agak tertahan dan bahkan lagi-lagi di saat pembalap di belakang Alex Espargaro, ini Alex Espargaro dengan kemarin dia podium, semangat juga tinggi, ini agak cukup menyulitkan. Butuh waktu beberapa lap untuk Joan Mir bisa menyalip Alex Espargaro, ini menjadi problem juga. Dan bahkan kan kemarin itu gap antara rombongannya pertama Bagnaia dan Marc Marquez itu udah 2 detik, kemudian pada saat dia bisa berhasil menyalip Alex Espargaro udah 3 detik, agak cukup jauh. Praktis ya. Kemarin Joan Mir bermain sendiri di posisi ketiga. Jadi bisa dibilang bahwa nih Joan Mir sedikit terlambat nih, Bang. Terlambat panas. Betul. Untuk bisa ya masuk ke grupnya Marc Marquez dan Pecco Bagnaia. Karena ya tadi yang kita bilang, Bang. Betul. Bahwa catatan waktunya 148 dan baru di terakhir 149 dan 150. Iya, betul. Oke. Nah, itulah tentang Pecco Bagnaia, Marc Marquez dan Joan Mir. Ini seru nih, Bang. Betul. Karena ya terutama untuk 2 orang nih, Bagnaia dan juga Joan Mir. Karena poin di klasemen semakin dekat dengan gara-gara kan si pemimpin klasemennya finishnya di posisi 8. Ke-8, hanya menggasak 8 poin. Yang jadi pertanyaan adalah, ada apa dengan Fabio Quartararo, Bang? Oke. Ada apa, Bang? Saya melihat bahwa Fabio Quartararo ini performa ya sebenarnya udah telak-telak diungkapkan oleh Valentino Rossi bahwa sirkuit motoran Aragon ini memang tidak cocok dengan karakter motor Yamaha M1 itu pertama. Kedua, kemarin itu Quartararo tampil cukup bagus itu agak sedikit memaksa dan tanda petik lagi-lagi bukan istilahnya simulasi balapan murni. Artinya kemarin pun ban yang digunakan adalah baru. Nah, di saat itu juga kita lihat bahwa ya Marc Marquez kemarin Quartararo start di posisi ketiga. Andaikan dia melakukan start cukup bagus, mungkin strategi dia untuk bisa menguntit rombongan terdepan itu
akan masih sukses. Ada kemungkinan ya. Nah kemarin kita lihat Quartararo jelek sekali startnya, Itu 2 dia. kali mengalami jengat sehingga dia harus ya keteteran. Dominan tuh Bang, Itu Quartararo. ya makanya jelek banget sehingga membuyarkan target dia sebenarnya untuk meraih podium. Dengan kata lain setidaknya bisa ya kalaupun umpamanya Pecco Bagnaia di depannya dia masih bisa podium, jaraknya tidak terlalu jauh. Oke. Makin parahnya lagi bahwa ya itu tadi sepertinya Quartararo istilahnya menghanguskan ban belakang lebih cepat. Oke. Karena dia ditekan, dia berusaha untuk ya mestinya kan pembalap yang memilih hardshot itu tidak menekan istilahnya melakukan aksi yang agresif dari awal. Nah, itu yang dilakukan oleh Bagnaia dan Marquez. Nah, Quartararo terpaksa agresif karena dia ditekan, ketinggalan pembalap yang lain, Miller di depan, Gaya balapnya berubah nih. Gaya balap berubah, terpaksa dia harus memaksa ban belakang bekerja keras, tiba-tiba ya akhirnya drop ketimbang dia memaksa lebih tapi tidak finish, akhirnya dia mencoba untuk cooling down, berusaha finish semaksimal mungkin dan apalacur dia harus finish di posisi 8. Itu fightnya bareng Enea Bastianini, Udah, Bastianini keren loh Bang. Bastianini, Nakagami, Itu dia. kemudian Brad Binder juga. Jadi ya yang secara ini kelihatan mereka awal kan mereka tuh emang tidak butuh gaya agresif dengan motor-motor V4 yang memang agak sedikit diuntungkan. Ini yang membuat akhirnya Quartararo keteteran. Oke, tapi kalau misalnya bicara ya kalau kita berkaca dari MotoGP Teruel ya. Teruel 2020 ya Bang? 2020. Ketika seorang Franco Morbidelli berhasil menang di Aragon, Iya. itu bisa dibilang agak sedikit apa ya, kasus yang berbeda kayaknya. Kasus berbeda. Karena kalau kita lihat cuaca di Teruel itu nggak terlalu panas. Siap. Suhu aspalnya ya. Betul. Kalau bicara suhu aspal nggak terlalu panas. Ya Betul. suhu sih hampir sama Bang, Iya. sekitar 20 Iya. derajat. Sama seperti tahun ini, tapi kondisi aspal saat itu nggak terlalu panas. Setuju. Pilihan ban dia yang berbeda ya Bang. Betul. Di MotoGP Teruel, Morbidelli pakai medium-medium. Medium. Sementara banyak lawannya yang Soft, pakai soft ataupun medium soft. Betul. Belakangnya soft, Soft, depannya medium. Iya. Nah, kalau kita lihat Morbidelli di Teruel itu baru bisa fight-nya di terakhir-terakhir. Karena ya itu dia. Udah mulai Daya cengkramannya masih bagus. Ketimbang para lawan-lawannya. udah habis. Dan juga kalau kita ingat kemarin kan sebenarnya agak sedikit blessing in disguise atau diuntungkan dapat Triumph itu karena yang pole positionnya waktu itu Nakagami crash. Betul. Seandainya mungkin Nakagami tidak jadi crash atau minimal dia bisa bertahan, mungkin lain cerita. Oke. Ya sama lah, beda cerita ketika kalau ya ada teman-teman yang bilang bahwa ya lu Pecco fightnya ketika Marc Marquez lagi kondisinya kondisi gitu, begitu, gitu kan. betul. Ya, apapun itu sebenarnya ya itulah momen makanya artinya sebenarnya Marc Marquez pun tidak menjadikan cederanya itu alasan. Dia tidak pernah menyebut cuma kondisi saya kurang fit, tapi memang di satu sisi Pecco Bagnaia pun itu tidak dengan mudah menahan gempuran dari seorang Marc Marquez dan bagaimana dia berusaha sekuat tenaga dan sepertinya Marc Marquez seandainya mungkin bisa menekan dari awal, mungkin bisa ada kejadian Pecco Bagnaia malah melakukan kesalahan. Nah kemarin kan Marc Marquez baru melakukan tekanan di 4 lap terakhir yang kemudian Pecco Bagnaia sudah memiliki confidence tinggi untuk bisa meredam serangan seorang Marc Marquez. Awalnya gue berpikir bahwa ya yang Marc Marquez bilang bahwa body gue nggak siap untuk serang penuh 23 lap. Betul. Awalnya gue pikir itu cyborg tuh. Hoax ya? Cuman tahu sendiri Marc Marquez gitu kan. Merendahkan diri, tapi ntar di balapan nunjukin giginya. Itu dia, jadi dengan ya cyborg begitu orang berpikir bahwa oke, dia lemah nih. Betul. Ya enggak? Nah lawannya lengah nih. Tidak mewaspadai serangannya Marc Marquez. Iya. Tapi ternyata memang ya seperti itulah. Betul. Karena kelihatan banget Bang, ketika finish, ya dia udah megangin ini dan bahkan capek banget dia. Asli capek dan juga ketika saya dikasih selamat sama pembalap lain pegang tangan kanan kan dia langsung refleks kan? Refleks. Iya. Oke, Bang. Siap. Kira-kira itulah yang telah kita bahas nih. Kita analisa mengapa seorang Pecco Bagnaia akhirnya mampu meraih kemenangan pertama di kelas MotoGP
di MotoGP Aragon. Bukan hanya pertama loh. Apa tuh Bang? Dia kemarin tuh waktu pole position itu bikin rekor 50 kali pole position untuk tim Ducati di sepanjang ikut MotoGP 2020. Dan yang menarik ya Bang, kemenangan Pecco ini. Iya. Ini jadi itu 8 pemenang berbeda di 2021 ini. Dan yang ini juga ini membuat Ducati nih confidence-nya makin meningkat nih karena terakhir 11 tahun lalu kan itu Casey Stoner pole position dan juga menang. Betul. Direplikasi nih sama Pecco Bagnaia. Dan uniknya lagi kan Casey Stoner waktu itu kan crew chiefnya siapa? Itu dia. Baru gue mau ngomongin Bang. Gabarini. Iya. Christian Gabarini itu yang jadi ya istilah otak di belakangnya otak keberhasilan Casey Stoner di 2011 dan sekarang di 2021 Pecco Bagnaia. Casey Stoner menang di Aragon 2010 pakai Ducati. Iya. Di 2011 pakai Honda. Ya Honda. Itu mekaniknya sama. Sama Christian Gabarini. Sekarang di 2021 ya bersama Pecco lagi. Christian Gabarini. Luar biasa. Biasa di luar. Jadi itu guys, kesimpulannya adalah ya Bang, pengaruh cuaca, daya cengkram ban, sama strategi ya kapan saatnya untuk menyerang. Ada yang keempat. Apa lagi? Tadi katanya hipnotis, hard off. Valentino Rossi. Itu dia. Ini minggu depan balap di kandang nih. Valentino Rossi, terus Pecco Bagnaia. Ini di kandang. Dan bahkan ada Morbidelli. Ada lagi tambahan. Andrea Dovizioso. 4 ya. Enggak cuma 4 ya. Ada kemarin ya Bastianini. Ini banyak nih pembalap Italia di MotoGP San Marino. Sempat kemarin saya tanya ada spesial desain helm nggak, Rossi? Nah, dia nggak mau ngomong cuma, ya kita lihat aja nanti. Kayaknya sih enggak deh Bang. Kayaknya enggak deh. Karena ya dia nggak terlalu berharap banyak betul. Kecuali ya itu keinginan dia untuk bisa podium ke 200. Sebelum mengakhiri karirnya. Amin. Ya mudah-mudahan ada kesempatan lah San Marino 1, San Marino 2. Iya. Itu juga Quartararo nih. Betul. Kesempatannya ya itu dia di San Marino 2 kayaknya nih. San Marino 2 Bang. Karena San Marino 1 kan sempat disalahin sama yang dulu, disalahin sama Pecco Bagnaia kan. Karena tear off. Aduh. Oke Bang. Siap. Saya Kabudiansyah dari Autores ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit guys. Saya Juniono Mulia dari motorplusonline.com turut pamit. Kita ketemu lagi ya beberapa hari lagi lah untuk preview MotoGP San Marino 2021. See you guys. Sampai jumpa.